dengan Pak Ganjar itu ya apa ya, ngobrol-ngobrol ringan aja. Bicara soal, dia kan teman ya, dulu waktu di DPR itu kami sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Ya nostalgia aja lah, makan-makan, bergurau, cuma gitu aja. Di mana? Keputusan itu ada di pimpinan partai, dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres, cawapres apa. Kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Jadi menurut saya terakhir ini memang pilihan potensialnya tinggal dua, antara Ridwan Kamil dan Pak Mahfud. Karena PDIP ini enak dia untuk menentukan wakil presiden itu tidak harus didikte oleh partai lain yang mau berkoalisi. Karena apa? Tanpa berkoalisi pun PDIP sudah bisa mencalonkan sendiri. Kemungkinan Pak Mahfud menjadi pendamping Ganjar tinggal menunggu selangkah lagi, tinggal menunggu pengumuman dari PDIP. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini suara masih agak serak ya, tapi nggak apa-apa. Sedikit-sedikit serak ya. Melihat perkembangan beberapa hari ini, saya akhirnya punya kesimpulan bahwa prediksi Ganjar akan berpasangan dengan Pak Mahfud MD ini semakin mendekati kenyataan. Ini belakangan kan kita menyaksikan kan foto viral yang diunggah oleh Ganjar sendiri ketika melakukan pertemuan dengan Pak Mahfud hari Ahad atau hari Minggu yang lalu. Tentu meskipun Pak Mahfud dan Ganjar itu memberikan keterangan kepada media itu hanya kata-katanya ngopi, hanya ngomong-ngomong ringan, tapi tentu kita tidak begitu saja dalam tanda petik percaya penjelasan itu. Dugaan saya pun termasuk orang yang menduga bahwa nggak mungkin pembicaraannya hanya sesederhana itu. Itu kan hanya jawaban yang sifatnya normatif saja. Tapi artinya dari Pak Mahfud sendiri itu kita juga sedikit menangkap. Misalnya Pak Mahfud mengatakan bahwa salah satu pembicaraan adalah bagaimana membicarakan agar Indonesia ini mendapatkan pemimpin yang baik. Dan Pak Mahfud mengatakan baik untuk Indonesia, bukan baik dalam arti untuk orang yang menginginkan jabatan itu. Nah, itu jawaban-jawaban normatif yang mestinya sudah agak sedikit mengarah menyinggung bahwa pembicaraan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu memang ya jelas persoalan kebangsaan, kaitannya dengan terutama kaitannya dengan Pilpres yang akan segera dilaksanakan ini. Sebelumnya itu kan muncul bahwa belakangan ini itu juga muncul bahwa yang akan berpasangan dengan Pak Ganjar itu yang punya potensi cukup besar juga Ridwan Kamil. Ridwan Kamil diisukan seperti itu. Saya juga bisa memahami Ridwan Kamil menjadi salah satu orang yang menjadi pilihan potensial. Jadi menurut saya terakhir ini memang pilihan potensialnya tinggal dua, antara Ridwan Kamil dan Pak Mahfud. Ridwan Kamil itu kepentingannya apa? Kepentingannya itu adalah untuk menutup kelemahan Ganjar di Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduknya sangat banyak. Jawa Barat itu Ganjar lemah. Ganjar kuat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dan tentu di daerah lain ya. Tapi untuk Jawa Barat itu Ganjar lemah. Di situ kuat Anies dan Prabowo. Nah, Ridwan Kamil itu relatif karena dia mantan gubernur di situ, tentu punya potensi untuk mendongkrak suara Ganjar. Ini menurut saya pertimbangan yang cukup rasional. Cuma persoalannya Ridwan Kamil ini
Ya sebatas itu gitu ya. Sebatas itu yang akan kontribusi yang bisa diberikan, sekedar bagaimana mendongkrak suara. Problem lainnya muncul. Jadi salah satunya adalah Ridwan Kamil posisinya sebagai anggota Golkar. Sementara Golkar sendiri menginginkan Airlangga Hartarto sebagai wakil presiden, gitu kan gitu. Ini nih di samping itu kan kita tahu bahwa Golkar itu berkoalisi dengan Prabowo. Tapi memang ada sejarah, ada pengalaman masa lalu di 2014 Golkar itu main dua kaki. Satu sisi pada waktu itu Golkar resmi mendukung Prabowo, tapi Yusuf Kala yang pada waktu itu juga menjadi salah satu pentolan tokoh pentingnya Golkar itu pasangan dengan Jokowi, dan pada waktu itu Yusuf Kala dan Jokowi menang. Setelah kemenangan itu diraih, pelan-pelan Golkar bergabung ke Kala kan gitu. Ya, Golkar yang karakternya itu pragmatis, oportunis. Golkar itu isinya adalah orang-orang yang banyak yang pengusaha, yang pejabat itu ya. Itu memang selalu merasa nyaman kalau partinya itu berada dalam lingkup kekuasaan. Maka kadang main dua kaki. Maka semestinya kalau seandainya ini strategi dua kaki itu terjadi, itu sebenarnya juga mungkin gitu loh, juga mungkin. Tapi kelihatannya PDI tidak terlalu, kalau saya lihat kelihatannya PDI tidak terlalu merasa sampai mengabaikan main dua kaki itu, karena nilai jualnya atau nilai kontribusinya Ridwan Kamil mungkin tidak terlalu besar kan gitu. Beda dengan Yusuf Kala. Pada Yusuf Kala kan dulu mantan wakil presiden, jangkauannya mungkin lebih luas gitu loh. Jadi mungkin resiko untuk membiarkan Golkar main dua kaki pada waktu itu bisa. Nah sekarang kayaknya nggak bisa gitu. Oke. Dan memang kalau menurut saya, meskipun Pak Mahfud itu mungkin untuk Jawa Barat tidak akan membantu banyak, tapi secara nasional Pak Mahfud kalau nanti jadi berpasangan dengan Ganjar itu akan memberikan dukungan cukup besar. Kenapa? Problem terbesar bangsa ini selama ini kan berkali-kali saya katakan adalah soal korupsi, soal penegakan hukum. Dan Pak Mahfud dengan track recordnya, dengan masa lalunya yang sudah pernah menjadi pejabat di berbagai bidang itu kan, pernah menjadi dosen, pernah menjadi hakim konstitusi, pernah menjadi menteri juga, bahkan terakhir Menko Polhukam, itu jelas menjadi modal yang sangat besar gitu. Masyarakat akan yakin gitu. Dan integritas Pak Mahfud sudah diakui sebagian besar rakyat di Republik ini, dan kelihatannya kelompok-kelompok oposan pun itu dengan Pak Mahfud itu kan relatif dekat gitu. Meskipun Pak Mahfud dalam kekuasaan itu Pak Mahfud masih punya komunikasi baik seperti dengan Rocky Gerung gitu kan, Rizal Ramli itu Pak Mahfud masih bisa gitu. Jadi intinya kalau saya sendiri melihat ketika nanti deal ya toh, Pak Mahfud jadi dengan Ganjar, memang kontribusi Pak Mahfud untuk memenangkan Ganjar itu besar sekali, dan ini bisa jadi akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi PDIP, pertimbangan sendiri bagi Bu Mega. Karena PDIP ini enak dia untuk menentukan wakil presiden itu tidak harus didikte oleh partai lain yang mau berkoalisi. Karena apa? Tanpa berkoalisi pun PDIP sudah bisa mencalonkan sendiri. Yang penting PDIP bisa memajukan calon presiden yang oke, didampingi oleh wakil presiden yang oke, secara personal dua-duanya oke, diterima masyarakat, kemungkinan menangnya tetap besar meskipun tidak digeruduk, diangkat, didukung oleh sekian partai yang kesannya jumbo, tapi belum tentu kekuatannya maksimal. Karena apa? Kalau sudah masuk dalam pilihan presiden itu, tentu yang akan bicara adalah soal sosok siapa yang diajukan. Nah, kembali lagi tadi, Ganjar dan Pak Mahfud menurut saya itu dua sosok yang cukup kuat, memiliki daya tarik tersendiri di depan masyarakat. Dan selama ini Pak Mahfud itu juga sudah memiliki hubungan dekat ya dengan Bu Mega, dengan Ganjar sendiri. Bahkan saya dengar itu Pak Mahfud kan termasuk orang yang rutin memberikan mengisi materi dalam pendidikan politik di lingkungan PDIP.
Arti apa? Sebagian yang membentuk, yang memberikan modal berpolitiknya PDIP berarti kan Pak Mahfud kan gitu. Jadi peluang itu tentu menurut saya tinggal selangkah lagi. Kalau melihat ini kan waktunya juga semakin dekat kan, ini September, Oktober, berarti tinggal 1 bulan nggak ada. Ini harus sudah dipastikan siapa pasangan yang akan dicalonkan, dan kelihatannya tinggal selangkah lagi. Pak Mahfud digandeng Ganjar untuk menjadi pasangan capres dan cawapres. Dan ini kalau ini terjadi, saya pikir seperti konten saya sebelumnya, ini akan menarik sekali. Apalagi nanti kalau Prabowo menggendeng Yeni ini, ya, harapan kita kan pemilu bisa lebih damai, pemilu lebih adem, tidak sampai melakukan serangan-serangan yang kadang membabi buta, yang bisa mengganggu, mengancam keutuhan, kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penting. Dan kembali ke Pak Mahfud ya, selain tadi soal brand, soal citra, bahwa Pak Mahfud itu akan melengkapi dalam hal penegakan hukum, dalam hal pemberantasan korupsi, yang itu betul-betul diharapkan masyarakat. Tentu seperti yang kita ketahui, Pak Mahfud itu berlatar belakang NU. Ini juga menjadi poin tersendiri menurut saya. Dan tidak cukup itu, Pak Mahfud itu selain menguasai persoalan hukum, Pak Mahfud juga cukup relatif menguasai persoalan agama. Memang Pak Mahfud kategorinya belum bisa dikatakan kiai atau ulama, tidaklah. Pak Mahfud adalah seorang profesor hukum tata negara. Tapi penguasaan Pak Mahfud tentang agama dibanding politisi yang pada umumnya itu saya pikir di atas rata-rata. Jadi artinya ketika kita bicara bahwa Indonesia itu masih butuh pasangan nasionalis religius ya, Bu Mega pun berkali-kali mengatakan itu, Indonesia itu masih butuh pasangan yang merepresentasikan nasionalis dan religius. Pak Mahfud bisa merepresentasikan religius karena apa? Pak Mahfud relatif sebagai tokoh nasional, sebagai politisi itu relatif menguasai persoalan-persoalan agama. Memang tadi saya katakan Pak Mahfud bukan level ulama, bukan level kiai dalam konteks agama. Beliau adalah pakar hukum tata negara, tapi persoalan agama secara global, khususnya hubungan agama dan negara, itu Pak Mahfud sangat bagus dalam menjelaskan. Dan Pak Mahfud menurut saya ketika selama pemerintahan Jokowi ini berlangsung, terutama yang periode kedua, itu punya andil cukup besar dalam membantu menguatkan eksistensi pemerintahan Jokowi. Pak Mahfud saya yakin termasuk tokoh yang punya andil besar ya untuk membantu memecahkan masalah radikalisme, masalah ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok ekstrim, terutama mungkin beberapa saudara kita dari Muslim yang relatif pikiran cukup kanan. Itu Pak Mahfud punya andil besar, dan inilah yang menjadikan saya yakin menjadi salah satu poin yang akan diperhatikan oleh Bu Mega dalam memilih atau menentukan wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Oke, nah menurut saya menurut saya kemungkinan Pak Mahfud menjadi pendamping Ganjar tinggal menunggu selangkah lagi, tinggal menunggu pengumuman dari PDIP, karena semua indikasi sudah terang benderang menuju ke sana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.